Pernah dengar kan? Mau bisnis, siapin modal gede. Kayaknya itu kalimat sakti yang bikin banyak orang mundur sebelum mulai. Nah, hari ini kita bakal bongkar mitos itu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya bangun bisnis sukses di 2025, bahkan dengan modal bener-bener 0 rupiah. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Bener nggak sih kalau mau bisnis itu harus punya modal segunung? Soalnya kepercayaan ini tuh udah kayak tembok raksasa ya, yang ngehalangin banyak banget ide-ide keren. Tapi apa di zaman sekarang yang serba digital ini, aturan mainnya masih sama? Dan jawabannya jelek banget. Datang langsung dari seorang entrepreneur, Raymond Chin. Dia bilang modal paling besar itu bukan uang, tapi usaha. Semangat buat nyoba, gigih buat belajar, dan yang paling penting, berani buat action. Nah, itulah modal yang asli. Oke. Ayo kita bedang lebih dalam lagi. Dulu, ya benar, modal duit itu raja. Nggak bisa diganggu-gugat. Tapi sekarang, wah, ceritanya udah beda banget. Landscape bisnis itu udah berubah total. Coba deh pikirin, ada platform digital, e-commerce, media sosial. Pintu kesempatan itu sekarang kebuka lebar banget buat siapa aja, termasuk ya buat kita semua. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba lihat data ini. Ini hasil riset ke mahasiswa. Alasan mereka ragu buat mulai bisnis, ternyata yang bilang nggak ada modal itu cuma 19%. Yang paling gede, 80%, itu justru karena nggak tahu cara mulainya gimana. Jadi, masalah utamanya itu bukan di dompet, tapi di kepala, kurangnya pengetahuan. Dan, ya itulah yang mau kita atasi bareng-bareng sekarang. Oke, jadi kalau masalahnya adalah nggak tahu cara mulai, solusinya gimana dong? Nah, biar nggak pusing sama ribuan pilihan di luar sana, kita coba sederhanain aja ya. Kita kerucutin jadi 3 jalan utama yang paling jelas buat bisa dapet cuan tanpa modal. Ini dia petanya, gampang banget. Jalur pertama, jual keahlian. Intinya, manfaatin skill yang udah kamu punya. Jago nulis, jago desain, itu bisa jadi duit. Jalur kedua, jual produk tapi tanpa stok. Kamu jadi perantaranya aja, jadi nggak ada tuh risiko nyetok barang. Dan jalur ketiga, jual kreativitas. Kamu ubah ide-ide dan konten orisinalmu jadi pemasukan. Tiga-tiganya ini potensinya gede banget. Dari 3 jalur tadi, yuk kita coba dalemin salah satu yang paling populer di jalur kedua, yaitu dropshipping. Udah sering dengar kan? Gampangnya gini deh, bayangin kamu itu etalase tokonya. Kamu yang jualan, kamu yang promosi, tapi kamu nggak perlu pusing mikirin gudang atau nyimpen barangnya. Cara kerjanya juga super simple. Gini alurnya. Pertama, ada pelanggan yang pesan produk di toko online-mu. Kedua, kamu tinggal terusin pesanan dan pembayarannya ke supplier. Ketiga, nah ini enaknya, supplier yang ngurus semuanya. Mulai dari nge-pack sampai ngirim langsung ke pelanggan. Dan yang terakhir, langkah keempat, bagian favorit kita semua. Kamu tinggal ambil untungnya dari selisih harga. Praktis banget kan? Oke, kita udah tahu nih, apa aja yang bisa dikerjain. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana cara ngerjainnya dengan pintar? Karena mulai dari nol, itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal strategi yang cerdas di baliknya. Dan kita balik lagi ke kutipan dari Raymond Chin yang tadi. Dream big, but start small. Punya mimpi gede itu harus, itu bahan bakarnya. Tapi eksekusinya mulai dari langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Nggak usah nunggu semuanya sempurna. Mulai aja dulu dari yang paling simple. Nah, salah satu strategi paling keren buat start small itu namanya metode Lean Startup. Intinya itu cuma siklus simple, bangun, ukur, belajar. Kamu bikin dulu versi paling sederhana dari produkmu, terus lihat respon pasar gimana, abis itu belajar dari feedback buat nentuin langkah selanjutnya. Resikonya jadi kecil banget. Contoh nyatanya ada, kayak UMKM Catering Man. Mereka pakai sistem pre-order dulu buat ngetes menu mana sih yang paling disuka sebelum masak dalam jumlah besar. Pinter kan? Terus soal duit, walaupun mulainya tanpa modal, kebiasaan ngatur keuangan yang benar itu hukumnya wajib. Ada tips nih dari Bank Saku, dan ini satu aturan yang nggak bisa ditawar. Pisahin rekening pribadi sama rekening bisnis. Titik. Dari situ, baru deh catat semua pemasukan pengeluaran, sekecil apapun itu. Ini bakal jadi fondasi yang kuat banget buat bisnismu nanti. Gimana soal marketing? Nggak punya budget? Santai aja, bukan masalah besar. Kita ganti aja modal uang, pakai modal waktu dan kreativitas. Caranya, jadilah penguasa di forum atau grup online yang nyambung sama bisnismu. Bangun audiens di media sosial, sering-sering networking. Percaya deh, pemasaran organik kayak gini efeknya seringkali jauh lebih nampol. Oke, semua strategi tadi kedengarannya bagus ya di teori, tapi beneran ada yang berhasil nggak sih di dunia nyata? Jawabannya ada banget. Yuk,
kita lihat satu bukti nyata yang bisa jadi inspirasi yang nunjukin kalau semua ini tuh bukan omong kosong. Kenalan yuk sama Moi Shop. Perjalanan mereka dimulai tahun 2015. Dan keywordnya apa? Mereka mulai sebagai reseller. Modalnya nol. Bener-bener nol. Mereka cuma bantu jualin produk orang lain yang waktu itu belum melek media sosial. Dan setelah bertahun-tahun berjuang, jatuh bangun, dan terus beradaptasi, boom, ini hasilnya, 300 juta rupiah. Dan ini bukan omset setahun ya, tapi omset per bulan. Bayangin, dari 0 rupiah jadi bisnis dengan omset ratusan juta. Ini baru namanya bukti nyata. Kisah mereka ini benar-benar jadi pelajaran penting. Kuncinya, mereka nggak diam di tempat. Awalnya reseller biasa, terus di tahun 2020 mereka pinter banget lihat celah pasar, mukena premium buat mahar. Waktu pandemi datang, mereka adaptasi lagi, ikutin tren hampers. Jadi poin utamanya di sini adalah evolusi. Kemampuan untuk terus berubah dan beradaptasi. Dan ini pesan pamungkasnya, langsung dari co-foundernya, Desi Suryani. Kalau baru mulai itu, start small. Nggak usah banyak pikiran, coba aja dulu. Sederhana, tapi dalam banget. Kalimat ini kayak ngerangkum semua obrolan kita dari tadi. Oke, kita udah bongkar mitos, lihat peluangnya, bahas strateginya, bahkan udah lihat bukti nyatanya. Sekarang bola ada di tangan kalian. Setelah dengar semua ini, pertanyaannya udah bukan lagi, bisa nggak ya gue? Tapi harusnya, oke, apa langkah pertama gue? Jadi sekarang saya mau nantang kalian. Coba pikirin deh, ide besar yang ada di kepala kalian itu bisa dipecah jadi langkah super kecil apa yang bisa dilakuin hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Karena kita udah sama-sama lihat buktinya kan, modal terbesar kalian itu bukan angka di rekening, tapi keberanian buat ngambil satu langkah kecil pertama itu.